bertobat kepada Yesus. Baik. Itu ada 3 definisi dari doa. Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi. Kenapa kita harus berdoa? Buka dulu ayat Alkitabnya. Yosua, Markus pasal 1 ayat 35. Rinto, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Julia, Yakobus pasal Yeremia 33 ayat 3. Yulia, Yeremia 33 ayat 3. Daniel, baca Yakobus 4 ayat 2. Oke. Nah, kalau lupa ayatnya bisa dilihat lagi yang sudah ada di slide ya. Oke. Baik. Kita dengarkan dulu Markus pasal 1 ayat 35. Langsung. 35 pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Karena Yesus juga berdoa, saudara. Hal itu terlihat di dalam Markus pasal 1 ayat 36 dikatakan 35. Pagi-pagi benar Yesus bangun dari tempat tidurnya. Lalu dia pergi untuk berdoa. Jadi kenapa orang Kristen harus wajib penting untuk berdoa? Ya karena Tuhan kita Yesus juga adalah orang yang pribadi berdoa. Kalau Tuhan kita saja adalah pribadi yang senang berdoa, masa sih saudara sebagai pengikutnya, sebagai anaknya malas berdoa, gimana sih ceritanya? Saya kasih contoh. Sifat dan keteladanan orang tua saudara, itu pasti saudara ikuti. Karena kenapa? Karena saudara melihat contoh dari apa yang diperkatakan, dari apa yang dilakukan oleh orang tua saudara, kan? Demikian juga halnya, mengapa orang Kristen perlu harus berdoa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdoa. Maka ini alasannya. Yang pertama, kenapa kita perlu berdoa? Saya kasih contoh yang lain, saudara. Saudara bayangkan, Yesus itu Tuhan. Artinya bisa saja dengan atau tanpa dia berdoa, kasih kuasanya, ya, itu tidak pernah berubah. Artinya bisa dia tetap melakukan banyak perkara. Bisa dia tetap melakukan mujizat. Dengan atau tanpa dia misalkan tidak berdoa. Tetapi kenapa Yesus itu walaupun Tuhan, Maha Kuasa bisa membuat sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, tetap berdoa. Karena dia mau mengatakan kepada kita semuanya orang-orang percaya di dunia ini, orang-orang percaya lihat aku. Orang-orang Kristen lihat aku. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi, langit, dan surga. Aku pun juga tetap berdoa. Maka dengan demikian, kalian juga harus mengikuti teladanku, yaitu apa? Tetaplah berdoa. Seringkali saya katakan, orang Kristen yang malas enggan bahkan tidak lagi berdoa, sebenarnya dia memposisikan dirinya lebih hebat dari Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak lagi berdoa. Padahal Tuhan yang berdoa. Itulah alasannya kenapa saya masih terus berusaha dan senang untuk berdoa, saudara. Karena saya tidak mau memposisikan diri saudara lebih hebat dari Tuhan, tidak mau saya. Karena saya tetap adalah ciptaan, saya adalah orang yang terbatas. Maka saya butuh tetap kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Kuasa daripada Tuhan. Menjadi sesuatu hal yang ironis. Kalau ada banyak orang Kristen, katanya anak Tuhan, katanya anak Allah, tapi mengikuti keteladanan Allahnya saja, tidak mau
Menurut saya itu bukan namanya anak Allah, tapi anak setan. Karena anak Allah mengikuti dong keteladanannya, mengikuti dong praktek hidupnya, itu kan kalau anak Tuhan Yesus. Nah, kalau orang itu tidak mengikuti keteladanan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus, berarti kan dia bukan anak Allah, berarti dia bukan anak Yesus, tapi berarti dia anak setan sebenarnya. Ini harus dipahami. Mengapa kita harus berdoa? Karena Allah kita adalah Allah yang telah memberikan contoh dan model buat kita. Yang kedua, mari kita lihat Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lanjut. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Baik. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ya, memberikan sebuah pemahaman, alasan yang kuat mengapa orang Kristen harus berdoa. Karena memang Allah yang memerintahkan. Saya mau kasih perbandingan buat saudara. Kalau orang tua saudara memerintahkan saudara untuk melakukan A, B, dan C, pasti saudara lakukan kan? Kalau dosen saudara memerintahkan saudara harus kerjakan tugas, harus kerjakan kurs, dan lain sebagainya, pasti saudara kerjakan kan? Makan pacarmu sekalipun, suami atau istri, meminta saudara mengerjakan sesuatu, pasti saudara mau kerjakan kan? Atau misalkan kalau atasan saudara memerintahkan saudara mengerjakan suatu proyek, pasti saudara kerjakan. Maksud saya begini, itu kan semua manusia yang punya batas, kekuasaan, kemampuan untuk memerintah saudara. Tapi itu pun toh juga saudara taati ya. Dimana manusia-manusia tadi tidak berkuasa untuk berikan saudara nafas hidup tiap hari. Tidak berkuasa memanjangkan umur saudara hari esok. Enggak. Mereka itu hanya berkuasa mungkin untuk apa? Mengirimkan uang kos tiap bulan, uang kuliah tiap semester, lalu menggaji saudara tiap bulan. Itu aja kan? Tetapi Allah yang maha kuasa, yang menciptakan saudara ke dunia ini, lalu saudara diberikan mata, hidung, mulut, telinga, tangan dan kaki, dan juga sekaligus pikiran. Di sisi lain, dia juga menghidupkan saudara dengan Tuhan berikan nafas hidup bagi saudara. Tuhan berkata kepada saudara, tetaplah berdoa. Kalau saudara tidak taati itu namanya saudara sudah terlalu. Karena Tuhan yang memberikan saudara nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan saja tidak bisa saudara taati. Itu namanya terlalu itu. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Yaitu apa? Tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 itu kan di sana diceritakan ada seorang janda yang punya satu persoalan, di mana persoalannya itu sudah berkali-kali dia mohonkan kepada hakim yang jolim. Hakim jolim itu artinya hakim yang belum bertobat. Dan dia nggak punya uang untuk nyogok sang hakim itu. Tapi apa yang dilakukan dia? Dia tidak pernah malas-malasnya untuk apa? Terus berjuang untuk mendekati hakim itu. Waktu sang hakim itu ada di rumahnya, maka si janda itu pun juga datang menghampiri hakim itu di rumah.
Waktu si hakim itu ada di kantornya, maka si perempuan wanita janda itu juga datang menghampiri sang hakim. Tujuannya apa? Memohon dan memohon supaya apa? Supaya perkaranya dimenangkan. Apa yang terjadi? Akhirnya hakim yang belum bertobat itu, dia berpikir secara rasional. Yaudah, daripada kau menyusahkan hidup saya di rumah, nggak di kantor, yaudah. Salam, apa perkaramu? Akhirnya si janda itu, si wanita itu, perkaranya dimenangkan. Apa? Waktu Tuhan memerintahkan saudara berdoa, lakukanlah itu dengan tekun. Walaupun tidak langsung hari ini doamu dijawab oleh Tuhan, tetap aja tekun melakukan perintah Tuhan. Karena kenapa? Dengan saudara tekun melakukan perintah Tuhan, maka peluang untuk Tuhan menjawab doamu besar. Soal terbesar orang-orang Kristen hari ini dalam konteks berdoa adalah minimnya ketekunannya. Rendahnya ketekunannya dan ketaatannya dan kesetiaannya. Sehingga apa? Tangan Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu, dibatasi oleh ketidaktekunan orang percaya dalam berdoa. Sekali lagi, saya sangat berdoa. Karena kenapa? Yang meminta saya berdoa itu Allahku yang besar, Allahku yang punya kuasa, Allah yang berikan aku napas hidup, kekuatan, dan umur panjang hari esok. Maka untuk itu saya selalu senang melakukan perintahnya. Berdoa. Yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Lanjut, Yeremia pasal 33, ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, alasan yang ketiga, saudara, kenapa saudara perlu berdoa? Ya, tanpa melihat ruang, waktu, dan tempat. Karena dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 tadi, saudara. Sekali lagi, dikatakan di sana berserulah kepadaku. Yang minta berseru itu, yang minta berdoa itu adalah bukan Yeremia loh ya, Tuhan loh. Ya, berserulah kepadaku dikatakan di sana. Nah, Tuhan meminta saudara berseru atau berdoa kepada Dia itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa hasil, bukan tanpa output, bukan. Tapi dalam berdoa itu ada kepastian, ada hasil. Apa hasilnya? Coba perhatikan Yeremia 33 ayat 3 itu. Tuhan katakan di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Coba lihat tuh. Saudara dengan tekun berdoa saja, di sana langsung ada jaminan jawaban dari Tuhan. Baru berdoa aja. Sesuatu hal yang sia-sia kalau saudara malas berdoa. Itu saya katakan tadi. Ya, waktu saudara mogok, malas, enggan berdoa, sudah doamu tidak lagi dijawab Tuhan. Tapi kalau saudara masih konsisten berdoa, peluang doamu dijawab Tuhan besar. Karena itu dikatakan, aku akan menjawab engkau. Tuhan tidak hanya memberikan memphp-kan saudara dengan mengatakan aku akan menjawab engkau. Enggak, tapi juga dikatakan dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar. Artinya Tuhan pasti ya memberikan jalan keluar, memberikan solusi atas pergumulan-pergumulan saudara. Itu yang dimaksud di sini, dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar. Tuhan juga berjanji tidak hanya menjawab persoalan dan pergumulan, tantangan, persoalan dalam hidup saudara, tapi juga berjanji juga akan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang tidak saudara pahami, yang tidak saudara mengerti. Hidup di mana kita hari ini hidup dengan berbagai tantangan yang kita hadapi sehubungan dengan pandemi COVID-19, menyebabkan akal dan pikiran manusia, pengetahuan, modal, usaha, tidak bisa menjawab persoalan hidup manusia hari-hari ini. Karena kenapa? Bukan hanya orang miskin yang mati karena COVID, tapi juga orang kaya juga banyak yang mati karena COVID. Bukan hanya orang miskin yang terdampak oleh COVID, tapi orang kaya juga terdampak oleh COVID. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan juga terdampak oleh COVID.
Untuk itu, kita butuh pertolongan, kita butuh kuasa, kita butuh jalan keluar. Kita butuh berkat dan pemulihan dari Tuhan. Caranya gimana? Tetaplah berdoa. Itu caranya. Itu caranya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puncak tertinggi di dalam studi saya sudah raih. Bahkan sudah bentuk secara akademis. Dengan gelar yang Tuhan anugerahkan kepada saya, baik S1, baik S2, baik S3. Udah mentok sudah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semua gelar yang saya punya itu juga bisa menyelesaikan semua persoalan dan pergumulan, bahkan keterbatasan dalam hidup saya. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena gelar dan pengetahuan itu sifatnya relatif. Artinya apa? Dia tidak selalu bisa menjawab persoalan dan tantangan dan kebutuhan hidup manusia setiap masa, setiap zaman. Nggak bisa. Untuk itu kita butuh Tuhan yang punya kasih kuasa, penyertaan, pemeliharaan yang unlimited, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak dibatasi oleh Omikron, yang tidak dibatasi oleh persoalan dan pergumulan yang saudara alami. Untuk apa? Menolong, mampukan, dan menguatkan saudara. Saudara hafal semua materi pelajaran yang diajarkan oleh dosen-dosen saudara. Itu juga tidak langsung secara otomatis. Nilai saudara, IPK saudara, kumulab gak bisa. Kecuali kalau engkau masih datang kepada Tuhan setiap waktu untuk apa? Berdiam diri dan bermohon, Tuhan berikan saya hikmah. Berikan saya kecerdasan, berikan saya kepintaran, berikan saya daya ingat yang lebih tua. Kalau itu sudah saudara lakukan, barulah diberkati Tuhan persiapan-persiapan materi-materi yang sudah saudara bahas, yang sudah saudara pelajari. Kalau tanpa melibatkan Tuhan dengan berdoa, no. Jadi, kenapa kita perlu berdoa? Karena dalam doa itu ada jawaban, ada solusi, ada jalan keluar, ada kepastian. Untuk itu saya katakan tadi, wah, dengan melihat alasan-alasan inilah saudara, maka saya begitu selalu senang berdoa. Karena saya tahu, setiap saya berdoa tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, mari kita lihat Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke. Anggus, siapkan nanti Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Saya jelaskan dulu Yakobus 4 ayat 2. Kenapa saudara penting berdoa? Karena dengan saudara berdoa, potensi, peluang besar doa saudara dijawab Tuhan itu pasti ada. Untuk itu tadi dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 2. Ya, tetaplah berdoa, karena kalau engkau berdoa, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan dalam hidup. Jadi sekali lagi saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun kebutuhan saudara, apapun pergumulan saudara, ini doakan sama Tuhan gitu loh. Walaupun mungkin menurut akal dan logika pikiran saudara, itu kan bisa saya raih dengan usaha saya sendiri, dengan tangan saya sendiri. Belum tentu saudara bisa meraihnya, belum tentu saudara bisa langsung menggapainya tanpa pertolongan dari Tuhan. Kenapa ada sebagian besar orang Kristen tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan dalam hidupnya? Baik sebagai mahasiswa, baik sebagai profesional, baik sebagai pengusaha. Karena enggan, bahkan malas, bahkan tidak lagi mau berdoa. Maka untuk itu saya katakan tadi. Waktu saudara berhenti berdoa, waktu saudara malas berdoa, istirahat. Jangan berharap, jangan bermimpi. Tuhan akan memenuhi kebutuhan dan keperluan saudara. Persoalannya, karena saudara tidak mau meminta.
Tidak mau bermohon. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu konsisten berdoa. Karena saya tahu, saya banyak kebutuhan-kebutuhan yang rindu Tuhan penuhi. Yang saya rindu Tuhan jawab. Maka untuk itulah selalu saya berdoa. Dan dengan anugerah Tuhan, saudara, ya, hampir semua doa-doa yang sudah saya naikkan kepada Tuhan, itu jawab oleh Tuhan. Saya jadi ingat. Waktu saya berdoa kepada Tuhan supaya saya mendapat nilai cum laude. Ya, dalam menyelesaikan program doktoral saya yang kedua. Saya berdoa kepada Tuhan, semua bahan sudah saya pelajari. Tapi saya terus mohon kepada Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya pengertian, berikan saya daya nalar, daya ingat yang lebih ya Tuhan. Sehingga waktu saya menghadapi sidang disertasi, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Berikan saya pengertian dan pemahaman untuk menjawab semua pertanyaan daripada dosen penguji saya. Dan saya pun bisa menjawab dengan sempurna. Setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Tuhan jawab betul. Saya diuji oleh 3 orang doktor, 1 orang profesor. Pertanyaan-pertanyaan mereka ajukan. Dengan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan, saya mampu menjawab, menjelaskan semua. Sehingga semua dosen saya, dosen penguji saya, memberikan nilai cum laude buat saya. Dan saya termasuk salah satu mahasiswa program doktoral yang mendapatkan nilai cum laude. Saudara, perlu paham. Itu kan ujian doktoral saya yang kedua. Artinya apa? Ujian doktoral saya yang pertama kan sudah selesai. Juga nilainya bagus. Artinya, walaupun saya sudah punya pengalaman ujian doktoral 1, doktor yang pertama, tapi saya tetap butuh Tuhan. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Maka untuk itu saya berdoa. Maka keterlaluan. Lulus S1 saja sudah malas berdoa sama Tuhan. Keterlaluan, saudara. Itu keterlaluan. Maka wajar saja kalau kata firman Tuhan, apa yang kau tabur akan kau tuai. Artinya apa? Jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau juga tidak diberikan oleh Tuhan kepintaran dan kecerdasan. Karena memang saudara yang enggan mau berdoa. Jangan protes sama Tuhan. Kalau nilaimu tetap nasakom. 0,1 maksudnya. Gara-gara karena saudara malas berdoa. Jangan salahkan Tuhan. Kalau hidupmu, usahamu, pekerjaan, dan bisnismu tidak dimudahkan dan tidak diberkati oleh Tuhan. Kan karena saudara yang salah. Saudara tidak berdoa. Ini catat baik-baik. Ini dipahami. Jadi kalau saudara mau menjadi mahasiswa yang cerdas, pintar, rohani, dan cum laude, bertobatlah hari ini. Konsisten untuk berdoa. Kita lihat lagi Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Agus, alasan yang kelima, mengapa perlu berdoa? Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Oke. Wianto ganti. Kapan dia Wianto yang baca? Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi mintakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Oke.
Dikatakan di sana saudara, ya, dengan saudara berdoa, maka pergumulan saudara, kekhawatiran saudara, kecemasan saudara, itu akan dihilangkan oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa, pergumulan saudara akan ya dihilangkan, dijawab oleh saudara. Kan ada banyak, karena begitu banyak orang Kristen hari-hari ini hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Ya, ya karena tidak lagi berdoa. Karenanya pandemi saya melayani banyak orang yang selalu stres dalam menjalani hidup ini. Padahal secara keuangan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah secara keuangan. Ya, tapi kenapa mereka tidak bisa tidur? Karena dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh kebimbangan, dikuasai oleh keraguan, dikuasai oleh kekhawatiran yang terus-menerus tidak ada henti-hentinya menerpa mereka. Ya. Bagaimana caranya? Supaya saudara tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh kekhawatiran. Ya berdoalah. Contoh. Saudara khawatir tentang masa depan saudara. Bisa lulus atau tidak tepat pada waktunya. Ya konsistenlah berdoa tiap hari. Itu jawaban. Saudara khawatir. Tidak lulus dari mata pelajaran, mata kuliah saudara. Ya berdoalah kepada Tuhan. Supaya kekhawatiran itu tidak lagi menghampiri saudara. Saudara khawatir tentang masa depan saudara. Kira-kira nanti saya penganggurannya lama atau tidak enggak ya? Ya berdoalah. Mulai dari sekarang. Jangan nanti, waktu sudah lulus. Kalau nanti pada waktu udah lulus, udah kirim lamaran sana sini, baru saudara berdoa. Tuhan tidak tertarik dengar doamu. Karena saudara hanya memanfaatkan Tuhan itu waktu dalam keadaan saudara terdesak. Nah, konsistensi berdoa itu saya jelaskan di awal tadi, itu harus jauh-jauh hari. Harus jauh-jauh hari. Semua perencanaan di dalam hidup saya, di dalam studi saya, dalam membangun rumah tangga, anak-anak saya, dalam membangun pelayanan dan sebagainya, itu sudah saya doakan melebihi daripada 25 tahun yang lalu. Maka saya bersyukur semuanya hasilnya semuanya baik, disediakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerah Tuhan, Tuhan izinkan anak saya yang pertama masuk kuliah di ITB. Saudara tahu, itu hasil dari doa kami kurang lebih dari 17 tahun yang lalu. Dan itu juga adalah hasil doanya. Ya, 17 tahun yang lalu. Maka Tuhan jawab. Mau saya katakan kepada saudara. Kekhawatiran, kecemasan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara apa? Hidup itu dalam kekhawatiran, tidak bisa. Kekhawatiran dan kecemasan itu tidak bisa saudara selesaikan dengan pergi ke psikolog. Tidak bisa. Dengan pergi ke dokter jiwa, nggak bisa. Karena saya sudah menemui ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Dimulai sejak adanya pandemi. Bolak-balik pergi ke psikolog, bolak-balik pergi ke dokter jiwa, nggak sembuh-sembuh, saudara. Bahkan hanya bisa dikasih obat. Tapi obat itu pun apa? Hanya obat penenang aja supaya bisa tidur. Tapi setelah nanti dampak obat itu nanti sudah selesai, khawatir lagi. Wah, saya menemui ada banyak orang itu hari-hari ini. Padahal sebenarnya mereka kaya. Mereka pengusaha. Mereka punya segala satunya. Tapi tiap-tiap hari hidup dalam kekhawatiran. Maka selalu saya katakan kepada mereka. Penyakit Bapak Ibu. Kenapa terus tidak bisa selalu hidup dalam kekhawatiran dan tidak bisa tidurnya dan sebagainya. Karena ibu, bapak, ibu tidak lagi, saudara tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Ini penting saudara pahami.
kekhawatiran ini adalah virus yang sebenarnya. Virus yang lebih duluan muncul sebelum COVID-19. Kalau COVID-19 dengan segala variannya, sudah ada vaksinnya. Tapi, virus kekhawatiran, ini satu umur dengan hidup manusia yang pertama, ada dalam. Dan sampai hari ini ya sudah seterusnya, virus kekhawatiran ini masih bisa juga menghampiri, menguasai hidup banyak orang di dunia ini. Tidak mengenal kaya miskin, mahasiswa, ataupun orang awam. Maka caranya bagaimana supaya pulih, sembuh